Dan dia coba padahal nggak tahu ya oke lah tahu negara tuh apa tapi nggak tahu bahasanya nggak tahu apa semuanya tuh nggak tahu sampai akhirnya pas venue tuh nggak boleh pakai HP atau apa gitu kayak nggak boleh rekam di sosmed atau apa gitu jadi memang orangnya bener-bener datang cuma udah melihat menikmati gitu. Lo tuh suka traveling ya? Iya memang gue suka jadi gue ngerasa dapat inspirasi itu banyak dari traveling. Karena kan lo kuliah di sana, perkembangan musik di luar itu kan biasanya lebih dulu daripada kita di sini. Tricky nih ya. Iya, halo, ketemu lagi sama gue Rio Adiwardana di PR Banget, podcast Rio Banget yang selalu didukung penuh oleh CNC, yaitu selaku manajemen gue. Dan akhirnya gue kedatangan bintang tamu yang, wow, jauh sekali dia. Gue terbangin dulu, naik pesawat. Pas lagi di tengah-tengah gue panggil, sini, turun deh. Jadi gak pakai nunggu dulu di bandara kayaknya. Oke, siapa dia? Siapa dia adalah Nadine Makeleo. Yeay, hai semua. Mudah-mudahan gue nggak salah nyebut nama lo ya. Nggak benar. Yang benar gimana nyebut nama? Gue nggak tahu lagi yang benar sebenarnya gimana. Kan Nadine. Nadine. Oh Nadine ya, Nadine. Makalewe kan tulisannya. Makalewe. Nah gue sampai dari ini nggak tahu yang benar gimana. Oh, okay. Biarin aja deh. Oh, iya. Terserah mau Makaleo, Makaliu, bebas deh. Jadi enak-enak kayak gue aja ya? Ya bebas deh, Okay. Pokoknya Nadine-nya bener aja. Nadine bener ya? Sisanya, ya udah. Ya udah lah ya, terabasannya. Oke, gue manggilnya apa nih? Nadine aja. Din. Ya, Nat boleh. Nat boleh ya? Ya. Oke, Nat, apa kabar lo? Baik dong. Yoi, baik. pertanyaan. Apalagi habis staycation nih Oh, aja. Iya, apa namanya? Lu jujur, gue baru kenal lu ya. Gue baru kenal lu banget dan ternyata antara ngomong dengan nyanyi beda suaranya. Ya. Komplimen kan itu? Ya. Tapi to be honest, asik sih. Maksudnya lagu-lagu lu ada beberapa yang gue udah dengerin. Dan ternyata suara lu cukup punya ciri sendiri juga gitu loh. Terima kasih. Keren asli. Lagu-lagunya untuk lo semua coba dengerin deh. Lagunya banyak ya, ada berapa tuh? Kalau di album ada 10. Ada 10. Kalau include lagu-lagu sebelumnya mungkin sekitar, karena udah pernah bikin EP juga ya, terus ada single-single sebelumnya, ya paling 20-annya, 18-20 lagu so far mungkin ya. Tangan nih. Banyak banget loh asli. Dan itu semua lo yang Produksi sendiri, lo ciptain sendiri juga ya. itu. Wow. Semuanya. Ya of course dibantu sama teman-teman lain juga kan. Ya, Maksudnya ada ya. yang kolaborasi, ada yang mungkin produser. Tapi kalau dari songwritingnya, mentah-mentahannya semua dari aku sendiri. Wes, keren. Oke, sebelum nanti kita lebih dalam ke situ, gue mau tanya basicnya dulu ya. Awal terjun lo di dunia industri musik ini gimana? Dari kapan gitu? Kalau guanya sendiri pribadi single ya, pertama itu 2020. Jadi waktu pandemi tuh gue pertama kali ngeluarin single. Oh ya? Kalau itu pertama kali, cuma kalau bermusiknya sebenarnya ada dari kecil. Ini pertama kali belajar piano tuh waktu umur 3 tahun. Oh jadi pas kemarin lagi pandemi itu Justru ngeluarin lagu. ngeluarin lagu. Oh kita senasib yuk. Ini Asli. pandemi, Barengan lo korban sama pandemi. Musisi pandemi kita. Daripada lagunya nggak tahu dia apa-apain, Bener banget. Jadi ya udah deh dikeluarin gitu, karena memang lagunya sendiri udah agak lama tuh dari 2020, cuma ini ngapain ya lagu daripada di laptop doang nih, Iya kita keluarkan aja. Bener. Kebanyakan juga banyak yang stuck di laptop juga sih, maksudnya masih banyak juga gitu. Betul. Jadi sayang kalau menurut kita ya, kalau cuman akhirnya endingnya ada di layar ngapain ya kan? Betul. Iya kan, dan lo nggak publish gitu loh. Oke. Terus jadi itu asal muasalnya banget lo pertama kali terjun di industri musik. Jadi bisa Di pas dibilang pandemi itu ya. pas pandemi. Oke. Nah terus kalau gue mundur lagi sedikit, kenapa lo memutuskan kalau nggak salah lo kuliah di jurusan musik juga ya? Iya, benar. Itu di negeri mana sih?
agak panjang sih Iya. ceritanya. Atau negara mana gitu? Kenapa akhirnya sampai ke situ gitu? Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu tuh baru tahu tuh gue tuh lama di Jerman, sama Jerman 6 tahun, di Belanda juga 2 tahun. Jadi totalnya 8 tahun dan gue balik ke Indonesia tuh 2022. Ya pas 3 tahun, berarti pas 3 tahun sekarang di sini. Oh ya. Gitu. Nah, tapi kalau alasan kenapa ke Jerman tuh sebenarnya nggak ada dulu di pikiran mau ke Jerman. Jadi waktu beres SMA gue kuliah tuh, sempat kuliah lain. Jadi bukan bermusik atau apa, bukan. Oh, oke. Jauh lah guys pokoknya. Iya. Biotek, ngambilnya tuh biotek. Biotek. Jauh. Gitu. Setahun tuh dijalanin, aduh nggak bisa, nggak sanggup kayaknya. Iya. Gitu. Terus akhirnya bilang ke bokap tuh, Pak kayaknya berhenti aja deh, nggak sanggup gue. Oh ya. Iya bilang kayak gitu. Terus bokap bilang ya, tapi lu di mana pertanggungjawaban lu gitu. Maksudnya kan, oke, lu boleh ngambil musik, tapi gue pengen lu tetap punya sarjana atau apa, mungkin sebagai security aja biar aman aja buat kerja atau apa, kita kan nggak tahu gitu kan. Gitu. Terus dia bilang, aduh nggak tahu lagi. Waktu itu udah sempet mikir mau kuliah di UPH atau IMI karena waktu itu mikirnya nggak musik aja. Terus tiba-tiba papa nyeletuk, gimana kalau Jerman? Dengar papa denger nih katanya biaya kuliahnya murah, which is bener sebenarnya kalau dari iya kan? Kalau dari SPP-nya apa semuanya tuh lebih murah per tahunnya. Dibanding di sini. Dibanding di sini kuliah musik di sini. Jadi kita mikir kayak ya udah deh coba, padahal nggak tahu ya, oke lah tahu negara tuh apa, tapi nggak tahu bahasanya, nggak tahu apa, semuanya tuh nggak tahu sampai akhirnya ya udah deh coba aja Pak gitu. Nggak tahu apa-apa, akhirnya 6 bulan preparation untuk bahasa, visa, buka rekening dan lain-lain, udah habis itu berangkat hijrah. Jadi umur 2015 itu akhirnya gue berangkat ke Jerman. Dah dari situ tuh perjalanan. Oh, oke. Jadi sebenarnya biaya kuliah di Jerman tuh lebih murah daripada di sini. Kalau masuk yang di negeri ya. Ya, maksudnya di negeri. Hai kalian. Itu yang ada di instansi itu bagaimana ini ceritanya? Oke, berarti emang asal muasalnya memang lu tadi nggak ada niatan buat kuliah musik tadinya. Maksudnya awalnya asal muasalnya itu memang tidak di bidang musik tadinya. Udah kepingin, cuma belum di approve sama orang tua. Nah, akhirnya lu menjalankan yang di bidang yang lain dulu. Akhirnya ngambek gitu ya. Ngambek tuh. Ngambek apa? Iya, ngambek BM lagi. Terus akhirnya kan lu kuliah di sana. Perkembangan musik di luar itu kan biasanya lebih dulu daripada kita di sini. Bener dan nggak bener sih kayaknya, maksudnya bener ya. Soalnya pada akhirnya kalau kayak gue sendiri kan di Jerman, jadi agak berbeda sama mungkin kalau patokannya US, mungkin kita jauh sama Amerika gitu. Tapi kalau Eropa ini kan negaranya kan banyak, jadi mereka pun pasarnya agak berbeda. Jadi kayaknya nggak bisa dibandingin, malah memang beda aja gitu. Beda jadi aja ya? Memang beda aja. Jadi nggak usah dari lagu-lagu bekennya ya, tapi kayak misalnya main di acara wedding atau event pun setlistnya pun berbeda gitu. Jadi memang nggak bisa dibandingin. Jadi kalau Jerman mungkin agak rock yang model kayak ya Scorpion kan memang dari Jerman juga kan, kayak gitu. Jadi lagu-lagunya banyak lagu rock, atau mungkin kalau Belanda Van Halen gitu-gitu ya. Iya, kan terus lebih dekat juga. Atau Lenny Kravitz gitu-gitu. Terus kalau Belanda mungkin lebih funk gitu. Jadi memang nggak bisa terlalu dipukul rata sih gitu. Mungkin majunya tergantung dalam konteks apa. Kalau mungkin majunya dalam mindset untuk mendengarkan lagunya atau apresiasinya, memang iya. Kalau di situ sih memang udah mereka lebih bisa bukan lebih bisa menghargai, maksudnya kayak orang itu datang memang untuk melihat gitu. Jadi jadi kalau mungkin di situnya ya gitu. Iya. Jadi memang mereka datang, emang mereka mau lihat performnya gitu loh. Betul. Jadi bahkan di beberapa venue tuh nggak boleh pakai HP atau apa gitu, kayak nggak boleh rekam di sosmed atau apa gitu. Jadi memang orangnya bener-bener datang cuma udah melihat, menikmati gitu aja. Gitu lu mah ngajak cewek lu nonton modus ya kan. Sama megang HP begini-gini ya kan. Yang disorot sebelah sana, ngapain yang sebelah sini ya kan sih. Kedok-kedok tuh. Oke, nah terus akhirnya sekarang ini tadi lu bilang lu udah punya 1 album, terus
beberapa single, jadi total kurang lebih ada 20 gitu. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih ada 20. Nah, yang unik dari album lo ini itu kan bertajuk ya kan? Berat. Time Traveler ya kan? Ya, bener. Kenapa Time Traveler? Nah, gua tuh demen travel. Jadi apalagi waktu di sana ya opportunity untuk traveling di Eropa tuh gampang banget karena mungkin antar negara kan dekat ya. Betul, iya Terus lagi. yang kedua dari traveling tuh sendiri dari gue tinggal di Eropa tuh gue juga banyak kesempatan untuk bisa main atau manggung sama orang warlock di sana untuk bisa manggung di mana, bisa tour di mana, tapi bukan tour travel ya, tapi juga kayak bermusik di sana juga. Jadi gue ngerasa kehidupan gue tuh berkembang seiring berjalannya waktu karena traveling juga. Jadi gue tuh demen travel dan kehidupan gue pun tiap hari harus travel ke negara ini ke negara lain atau ke kota satu ke kota lain. Jadi gue ngerasa kayak traveling tuh jadi bagian dari gue gitu. Nah, time itu sendiri kan gue atau kita semua ini kan traveling seiring berjalannya waktu, makanya time traveler. Jadi kita atau masing-masing tiap orang itu kita traveling through time tiap hari gitu. Jadi makanya namanya time traveler gitu. Jadi gue ya mengatur waktu gue sendiri itu. Karena basicnya memang lo tuh suka traveling ya? Iya, memang gue suka. Jadi gue ngerasa dapat inspirasi itu banyak dari traveling. Nggak usah jauh-jauh, bahkan mungkin kayak misalnya ke luar kota, cuma mau ngeliat alam, terus balik itu udah cukup tuh buat gue tuh. Atau ngafe atau apalah, terserah gitu. Pokoknya buat gue traveling tuh udah bisa dapetin inspirasi aja. Berarti agak susah juga lo di rumah berarti ya? Oh iya. Kecuali capek banget nih, banget udah Netflix gitu. Nah kalau itu udah itu aman. Jadi kalau gue tahu kapan batasannya harus di rumah doang gitu. Jadi kadang kalau udah lo tahu gue tahu batasan diri lo gitu ya? Cuma gue tahu memang pace kerjanya memang cepat gitu kan, karena mungkin lingkungan yang gue bukan serap ya pembilangnya, memang di lingkungan yang high pace terus gitu kan, fast pace. Jadi kadang begitu aduh capek banget dah tuh biasanya diam dulu deh atau cuma ngapain pelongo-pelongo gitu. Iya. Diam aja. Gitu. Tapi dari semua lagu-lagu lo nih Nat, itu kan apa ya, liriknya tuh bahasa Inggris ya? Kenapa sih? Nggak tahu ya kalau mungkin karena dari kecil kan banyak dengerin lagu bahasa Inggris juga gitu kan. Bukan gue nggak suka bahasa Indonesia juga ya gitu. Tenang, itu ntar tahun depannya. Dan gue kalau kayak nulis puisi atau apa tuh kayak otomatis tuh Bahasa Inggris? keluarnya aja bahasa Inggris gitu. Nggak tahu memang terinspirasinya begitu aja gitu. Padahal kalau bahasa Indonesia bisa-bisa aja gitu. Gitu. Tapi gue juga baru sebelum album ini keluar gue bantu adalah. Jadi gue project-kan sama penyanyi Indonesia juga tapi dia residennya di Belanda. Nah tuh kita bikin lagu bahasa Indonesia. Nah jadi memang gue udah pernah dan di belakang layar pun kan gue juga banyak ngurusin songwriting. Jadi produksi lagu untuk orang lain atau apa dan artis gitu, penyanyi-penyanyi baru atau apa. Nah itu juga banyak lagu Indonesia juga. Jadi memang masih terendap guys. Belum keluar aja. Belum keluar. Tapi akan ada waktunya pasti sih. Akan ada waktunya ya. Nah tapi emang spontanitas lo pada saat bikin lirik atau lo bikin puisi memang keluarnya Iya, bahasa memang Inggris? keluarnya memang bahasa Inggris. Kalau ditanya nggak tahu kenapa, nggak mungkin referensi lagu dari kecil ya, mungkin dikasih sama Karena memang nyokap. Gitu. lagu lo itu kalau gua lihat liriknya itu memang bahasa Inggris gitu. Maksudnya bahasa Inggris yang memang ya udah bukan Indonesia di Inggrisin. Iya. Memang udah keluarnya memang udah bahasa Inggris memang gitu. gitu aja, Kan gitu. beda tetap ya Nat gitu. Iya. Makanya itu ada beberapa lagu gua juga yang kenapa kalau bahasa Inggris itu gua agak lebih hati-hati banget ngeluarinnya. Karena menurut gua kalau bahasa Indonesia yang di Inggrisin jadinya agak aneh. Iya. Gitu kan. Bener, jadi kalau memang Inggris sekalian, kalau Indonesia udah mending Iya, Indonesia ini sekalian Indonesia gitu aja, aja. gitu. Itu udah Gitu paling sih. bener tuh. Oke, Nat, kita sampai di segmen terakhir nih. Waduh, cepet juga ya. Cepat aja. Karena ini segmen yang paling gua favorit banget nih di sini nih. Oke, siap. Jadi ini namanya quick answer.
Karena bahasa Inggris gue harus pakai bahasa Inggris. Oh, nggak usah. Iya. Kalau yang bahasa Indonesia gue bilang jawab cepet tuh ya. Jadi ini jawab cepat aja dan gue mau tahu sespontan apa lo dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan gue. Siap, oke, ditunggu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang dibuat oleh tim gue dan ada juga beberapa yang gue secara spontanitas ketika gue lagi ngobrol malu gue mau nanyain lu apa. Oke, siap. Oke. Kita mulai ya. Ya, siap. Kasih ini dong back sound. Itu. Gimana sih ini? Oke, yang pertama. Collab dengan musisi luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Oke. Lirik dulu atau musik dulu? Musik. Oke. Lagu bagus atau lagu enak? Lagu enak. Oke. Negara Jerman atau Indonesia? Indonesia. Oke. Bule atau Indo? Indonesia. Oke. Tricky nih ya. Itu dia berhasil melewati pertanyaan jebakan kita. Tricky nih. Nah, thank you banget lo udah datang ke sini dan udah mau bersedia ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Thank you, Dan Karyo. mungkin lo bisa sampein ke yang nonton PR banget atau podcast Rio banget. Bisa didengerin di mana aja lagu-lagu lo, terus sosmednya ada apa aja. Untuk yang belum follow atau belum subscribe silakan gitu. Silakan. Oke. Time Traveler album udah keluar, masa sedih, masa senang, masa struggle, semuanya ada di album itu. Dan aku pingin kalian jadi bagian dari perjalanan Time Traveler aku. Wow. Dan semoga kalian suka. Untuk lagu-lagu dari Nadine sudah bisa didengarkan di semua platform digital. Jadi buat lo semua yang mau dengerin silakan langsung aja streaming aja lagunya Nadine McLeod di semua platform digital dan ada semua di situ dan lagunya enak-enak. Oke? Dan yang pastinya lo harus selalu support musisi Indonesia gitu aja. Pesan-pesan lo mungkin untuk musik Indonesia, harapan lo apa gitu? Kalau harapan mungkin buat kalian yang merasa stuck atau belum berkarya, nggak usah terlalu overthink, berkarya aja. Pasti akan selalu ada orang di sekitar kalian yang support. Mungkin buat kalian yang ngerasa lagi down, ingat kalian nggak sendiri, reach out untuk pertolongan atau apapun itu. Dan mungkin lagu-lagu ini bisa menjadi diary kalian untuk kehidupan sehari-hari kalian, itu aja sih. Jadi jangan menyerah. Tangan dong. Oke Nadine, sukses selalu buat lo. Iya. Oke, yang pasti di setiap akhir podcast gue dengan bintang tamu gue yang selalu menarik dan selalu menginspirasi, gue ingin mengucapkan tetap berpikir positif, yang negatif buang jauh-jauh karena bisa merusak hati dan pikiran kalian. Dan terus saja berkarya, urusan hasil bukan urusan lo. Oke, tugas lo cuma berkarya aja, gak usah menjudge abis ini harus seperti apa, harus ini seperti apa. Let it flow aja, yang penting lo berkarya secara jujur, itu aja. Dan tetap sehat, hati dan pikiran lo. Itu aja dari gua. Kita ketemu lagi di podcast Rio Banget atau PR Banget di yang selanjutnya dengan bintang tamu gue yang selalu menarik dan selalu menginspirasi. Sampai ketemu sama lo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish you're the one that catch me, I'm falling. You're the one that I probably gave you home. But now you destroy the trust that I have in you. Oh.